Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program spesial Bersatu Lawan COVID-19. In association with Selamat malam, sejumlah tempat isolasi terpusat seperti Rusun Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara dan Rusun Pasar Rumput, Manggarai, Jakarta Selatan kini ditutup sementara. Penutupan dilakukan karena pasien di lokasi tersebut sudah jauh menurun. Dan menurut data dari Kemenkes pada awal September, bed occupancy rate nasional sekitar 24%, sementara itu di Jakarta sekitar 15%. Dan untuk itu, Satgas meminta masyarakat yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 agar memanfaatkan fasilitas isolasi terpusat yang tersedia di wilayahnya masing-masing. Selama 1 jam ke depan, saya Ratu Nabila akan membahas manfaat melakukan isolasi terpusat bagi pasien COVID-19 dalam program spesial Bersatu Melawan COVID-19. Pemerintah menyiapkan 7 kapal penumpang untuk dijadikan tempat isolasi terpusat terapung. 2 diantaranya telah dioperasikan, yaitu di Medan dan Makassar, dengan fasilitas dan juga pelayanan kesehatan yang baik. Kapal Bukit Raya yang bersandar di Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara menjadi lokasi isolasi terpusat terapung kedua di Indonesia. Sebelumnya kapal isolasi hasil kolaborasi Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN ini sudah dioperasikan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN juga sudah menyiapkan 5 kapal lainnya untuk dijadikan isolasi terpusat terapung. Kapal penumpang ini akan ditempatkan di Lampung, Bangka Belitung, Sorong, Jayapura Papua, dan Bitung, Sulawesi Utara. Jumlah tempat isolasi terpusat terapung akan terus ditambah sesuai permintaan daerah yang mengalami peningkatan kasus COVID-19. Pelni sudah menyediakan 10, mungkin bisa sampai 12, tapi tadi kami berkonsultasi dengan Pak Menteri BUMN untuk melakukan secara seleksi, karena ini mobilitasnya cukup mahal, jadi memang tempat-tempat dengan jumlah yang terpapar yang banyak yang menjadi pilihan bagi kita. Setiap kapal ini sudah dilengkapi fasilitas yang terjamin, ditambah pelayanan dari tenaga kesehatan dan tersedianya obat-obatan. Sehingga isoter terapung dapat menjadi tempat recovery, training, dan rekreasi. Warga yang sedang menjalani isolasi mandiri diharapkan dapat pindah ke isoter terapung sebagai solusi menghentikan penyebaran COVID-19. Diharapkan dengan isolasi terpadu ini ada pendampingan dari pemerintah 3 hal. Tidak hanya tadi fasilitas yang terjamin, kedua pelayanan nakes yang terus bisa menjaga daripada kepastian penyembuhan secara pasti, tapi juga obat-obatan yang terjamin. Kapal Bukit Raya yang dibuat di Jerman pada 1994 dapat menampung 462 warga Medan yang terpapar COVID-19 dengan gejala ringan dan tanpa gejala. Isoter terapung ini akan diprioritaskan bagi warga di 5 kecamatan yang ada di Medan Utara, termasuk warga yang terpapar COVID-19 di lingkungan zona merah. Dan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kami dibantu dalam mempercepat atau memperbanyak jumlah isoter, yang target kami hari ini akan membuka isoter sampai dengan tingkat kecamatan. Namun untuk kecamatan di Medan bagian utara memang harus ada tempat satu yang lebih baik dan besar seperti yang hari ini Bapak Menteri berikan kepada kami, yaitu KM Bukit Raya. Di hari kedua beroperasinya isoter terapung Medan pada Sabtu, sudah masuk 11 warga Medan yang terpapar COVID-19 dengan gejala ringan dan tanpa gejala. Bagi warga Medan yang reaktif antigen saat terjaring razia penegakan hukum PPKM level 4, juga akan dirawat di isoter terapung Medan. Agus Pratman, Ayat Sudrajat, Medan, Sumatera Utara. Isolasi terpusat diperuntukkan bagi pasien yang bergejala sedang, berat atau berusia di atas 45 tahun atau memiliki komorbid atau tidak memiliki tempat yang memadai untuk melakukan isolasi mandiri. Dengan melakukan isolasi terpusat, pasien akan mendapatkan manfaat seperti perawatan, pengawasan langsung oleh tenaga kesehatan, pemantauan tanda vital, gejala,
pola makan dan juga obat-obatan. Dengan tersedianya beragam fasilitas tersebut, jika terjadi perburukan, pasien dapat langsung ditangani. Dan untuk mengetahui lebih jelas dan mendalam mengenai isolasi terpusat ini, sudah tersambung 3 narasumber kami melalui sambungan Zoom. Ada Bapak Alexander Ginting, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Selamat malam, Pak Ginting. Selamat malam, salam sehat. Sehat, Pak. Dan kemudian ada Bapak Herdian Landau, mantan pasien Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Dan ada Ibu Mian Situmorang, perawat Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Ibu. Baik, kita langsung saja. Saya akan ke Pak Ginting terlebih dahulu. Pak Ginting, saat ini ketersediaan tempat isolasi terpusat di Jakarta ini memang sudah cukup memadai. Namun bagaimana dengan ketersediaan di lokasi lain, khususnya di luar Pulau Jawa? Ya, jadi sudah menjadi komitmen pemerintah di dalam rangka penanggulangan COVID-19. Walaupun setelah kita menjalani PPKM dari mulai levelisasi 432 ataupun PPKM darurat sebelumnya, kita lihat memang ada pelandaian dan penurunan berbagai kasus. Tetapi ini tidak menghambat atau mengubah rekomendasi-rekomendasi penanganan COVID-19. Jadi rekomendasi itu tetap harus melihat bahwa kita pertama harus menekan terus angka mortalitas, angka kematian. Tentu ini dengan meningkatkan kualitas pelayanan, kecepatan penanganan, dan juga menyiapkan fasilitas obat dan sebagainya. Yang kedua adalah memaksimalkan fasilitas isoter. Karena dengan memaksimalkan isoter, ini banyak keuntungannya dibandingkan kalau dia isolasi mandiri. Yang pertama adalah dengan isoter kita bisa melakukan pemantauan lebih dini, dan kemudian dengan isoter kita juga mengetahui apakah dia masuk ke dalam badai sitokin atau tidak. Yang ketiga, kita bisa memonitor kalau ada komorbid. Dan keempat, dia akan mendapatkan obat-obatan, dia akan mendapatkan pendampingan sampai nanti terjadi perbaikan, dan kalau ada perburukan dia bisa dibawa ke rumah sakit. Nah, kalau dia isoman, ini masalahnya pendampingannya bakal kurang, monitoringnya kurang, dan terlebih lagi isoman ini cenderung berpotensi terjadi klaster keluarga. Ini yang terjadi. Artinya ada satu orang yang sakit akhirnya menulari lansia yang ada di rumah, ibu hamil, ataupun mereka yang mungkin karena dalam satu rumah jumlahnya banyak. Kendati pun rumahnya itu bagus, fasilitas memadai, tapi kalau sudah lebih dari 5 orang, itu tetap berisiko. Kemudian juga bahwa dengan rekomendasi ini juga kita berharap supaya ada penguatan posko 3T dan kemudian vaksinasi. Dan kemudian juga kepatuhan melalui 3M. Jadi ini rekomendasi-rekomendasi ini harus terus berjalan, kendati pun PPKM sudah melandai dan sudah ada perbaikan, tapi kita harus tetap waspada bahwa virus dengan varian-variannya masih ada di sekitar kita, tidak jauh dari komunitas kita. Oleh karena itu memang 3T, 3M, vaksinasi termasuk juga isoter, rumah sakit harus memang dimaksimalkan. Memang benar beberapa isoter kita lihat ada berbagai tempat yang memang untuk saat ini tidak terbuka untuk pelayanan karena angkanya rendah. Tapi kalau kita lihat dari berbagai laporan kasus yang terjadi selama seminggu terakhir ini, bahwa masih ada kasus positif yang tinggi. Contohnya misalnya Jawa Barat, antara 31 Agustus sampai 5 September itu ada 14.544 kasus. Kemudian Jawa Tengah, hampir 9.500 kasus. Jawa Timur, 7.800 kasus. Bahkan Sumatera Utara ada 5.600 kasus. Ini kalau semuanya di rumah, ini akan menularkan ke 5 orang ataupun 6 orang yang ada di rumahnya. Sehingga kasus yang ada antara 31 Agustus sampai 5 September, yang jumlahnya itu cukup besar dan memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap angka kepositifan secara nasional, ini berbahaya akan terjadinya klaster keluarga. Sehingga kita menarik mereka harus pergi ke isoter. Jadi kalau misalnya di Jogja ada 6.500 kasus yang positif selama seminggu terakhir, walaupun dia dalam urutan keempat,
ini sebenarnya harus masuk ke dalam isolasi terpusat. Baik, Pak Dengan Ginting. dimasuknya ke isolasi terpusat, kita akan mencegah kluster keluarga. Termasuk juga yang di Sumatera Utara. Selama seminggu terakhir ini, ada sekitar 5.700 orang. Ini sebaiknya di isolasi terpusat. Karena kalau dia di rumah, ini akan menularkan orang lain, dan kemudian penyakitnya tidak termonitor, dan kemudian komorbidnya juga tidak tertangani. Oleh karena itu kita menyambut baik apa yang dilakukan oleh Pelni dengan kapal-kapal untuk pelayanan isolasi terpusat tersebut, dan juga pemerintah sudah menyiapkan berbagai tempat isoter. Dari mulai Aceh misalnya, itu kapasitasnya 1.986, walaupun bornya masih kecil. Kemudian di Jambi, itu juga disiapkan. Bahkan di Papua Barat juga ada, kapasitasnya lebih kurang 1.600-an. Walaupun bornya kecil, tapi inilah yang harus diupayakan. Nah, pandemi ini belum selesai. Pandemi masih berkelanjutan. Sehingga kita harus mendorong posko PPKM desa dan kelurahan bagi semua warga yang positif dan bergejala ringan, kemudian mereka harus masuk ke isolasi terpusat. Dan kemudian setelah 14 hari ada perbaikan, mereka boleh kembali ke rumah. Ya, Pak Dan Ginting, kalau nanti selain di isoter nanti ada terjadi perburukan, kita akan dorong ke RSUD. Inilah salah satu mekanisme yang harus kita jalankan supaya tidak ada lagi lonjakan-lonjakan lagi di kemudian hari. Lonjakan itu membuat kita porak-poranda. Tapi dengan kita melakukan pencegahan dari awal, kita melakukan unsur detect, prevent, dan respon yang baik, ini akan bisa kita kendalikan. Pandemi itu adalah soal pengendalian, soal pengawasan. Jadi isoter juga adalah di samping itu bagian respon, tetapi dia juga adalah bagian dari prevent dan juga bagian dari pengendalian. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak Ginting. Jadi ini memang lebih aman dan nyaman juga bagi para pasien dan juga menghindari penyebar luasan virus corona ini. Saya akan ke Bu Mian Situmorang. Bu Mian, sebenarnya penanganan dan juga perawatan seperti apa sih yang akan diterima oleh para pasien di tempat isolasi terpadu atau terpusat ini? Terima kasih. Kalau di Wisma Atlet sendiri ya kan pasien kita yang diterima di Wisma Atlet pada umumnya itu pasien-pasien yang tanpa gejala, yang bergejala ringan. Kalau misalnya ada perburukan, kita memang ada fasilitas ICU dan MC juga ya. Nah, kalau memang tidak, ini kita biasanya itu dirujuk ke RSUD atau rumah sakit. Ya. Baik, saya akan kembali ke Pak Ginting. Pak Ginting, kalau mungkin di kota-kota besar begitu ya, fasilitasnya sudah memadai dan juga fasilitas dan juga cepat tanggap begitu para perawat atau tenaga kesehatannya. Namun bagaimana kemudian dengan tempat isolasi yang berada di pulau-pulau, Pak Ginting? Ya, jadi masalah isolasi terpusat ini sebenarnya kita pengalamannya sudah cukup panjang. Kalau kita ingat bulan Februari, di mana kita mengungsikan orang-orang Indonesia yang ada di Wuhan, itu kita letakkan mereka di Pulau Natuna. Pulau Natuna itu tempat mereka yang mengungsi, sekaligus juga kita melakukan monitoring, karantina selama 14 hari, apa mereka sakit atau tidak. Kemudian kita ingat juga Pulau Sebaru. Pulau Sebaru yang difasilitasi oleh Harta Geraha Peduli, di mana Pulau Sebaru itu juga menampung ada 2 ABK dari kapal Princess, World Princess, dan World Dream, di mana ABK itu selama lebih kurang 2 minggu, bahkan ada 3 minggu kita monitoring. Selama kita monitoring di sana, mereka yang positif dipisahkan, mereka yang tidak positif dan tidak bergejala, dan sesudah melewati masa karantina, dikembalikan ke rumahnya masing-masing. Jadi masalah isolasi terpadu ini dari awal pandemi pemerintah sudah siap, termasuk dengan Pulau Natuna, termasuk juga dengan Pulau Sebaru. Dan kita berterima kasih karena pulau-pulau ini bisa dipakai untuk sebagai isolasi terpusat. Dan kemudian sekarang setelah kita memasuki lonjakan bulan 6 dan bulan 7, kita lihat memang rumah sakit tidak memadai kalau menampung semua gejala penyakit. Penyakit itu ada yang positif tapi tidak bergejala. Ada yang positif, ada gejala ringan. Kemudian ada yang sedang, ada yang berat dan kritis. Kalau dia sedang, berat dan kritis memang anjurannya harus ke rumah sakit.
Dan ini harus segera ke rumah sakit untuk mendapat penata laksanaan secara komprehensif, secara paripurna. Tapi bagi yang ringan, ini juga harus hati-hati. Jangan yang ringan ini dianggap sebagai flu biasa, sebagai masuk angin, atau ini bukan COVID, padahal kita kanan kiri kita COVID. Jadi mereka yang ringan ini, kalau memang di rumah itu memadai dan kemudian tidak ada siapa-siapa, mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau ini di rumahnya tidak memadai, kemudian ada komorbid, gejalanya memang ringan atau tidak bergejala, sebaiknya ke isoter. Itu sudah kita sampaikan di Sleman ataupun di Bantul, dan Bapak Kasatgas COVID-19 Nasional, Letnan Jenderal Ganip Wasito, berulang-ulang menyampaikan kepada seluruh masyarakat, baik dalam kunjungan kerjanya ke berbagai provinsi di Kalimantan dan Sumatera, agar semua mereka yang positif ini sebaiknya ke isoter. Isoter itu sudah disiapkan sebaik mungkin. Ada yang di Wisma Haji, ada yang di Balai Diklat, bahkan ada yang di berbagai wisma yang sudah disiapkan tempatnya. Makan minumnya disiapkan, monitoringnya disiapkan, obat-obatnya disiapkan. Dan yang paling penting adalah bahwa dengan mereka pergi ke isoter, ini mencegah supaya tidak terjadinya klaster di rumah tangganya masing-masing. Karena bagaimanapun juga kalau kita sakit, kita tidak kepingin keluarga kita ataupun anak kita sakit. Sehingga memang isoter ini sangat penting. Dan bagaimana juga pemerintah daerah, kabupaten kota ini sudah kita siapkan. Kalau kita lihat peta isoter yang disiapkan oleh Satgas COVID-19 Nasional, tampak di sana hampir seluruh provinsi sudah ada punya isoter. Persoalannya adalah bagaimana supaya mereka yang positif melapor ke RT, ke RW, bahwa saya positif. Sehingga posko PPKM di desa dan kelurahan akan memfasilitasi untuk menggeser mereka. Misalnya di daerah istimewa Yogyakarta itu ada 2.568 kapasitas tempat tidur. Kendati bornya juga masih 23%, ini bisa kita pahami bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang positif masih enggan ke isoter. Karena merasa seolah-olah isoter itu tempat yang terstigmatisasi, tempat yang jauh dari keluarga. Inilah yang harus kita rubah. Oleh karena itu kita seluruh yang terlibat di dalam kampanye untuk penanggulangan COVID-19 nasional, kita harus mengkampanyekan ini. Bagi mereka yang positif, jangan sembunyi, jangan menghindar, tapi sebaiknya kita melaporkan ke RT RW sehingga kita dipersiapkan di isolasi terpusat. Tempatnya sungguh baik karena fasilitas tempat tidur ada, fasilitas makan ada, dan kemudian kalau orangnya sehat dilakukan olahraga, dan kemudian ada monitoring, dan kalau terjadi perburukan oleh karena komorbid, misalnya ada hipertensi, ada diabetes, ini juga akan diobati. Jadi hampir seluruh provinsi ada, termasuk di Kalimantan, Sulawesi, demikian juga di Jawa, maupun di Nusa Tenggara Timur, ataupun Nusa Tenggara Barat. Walaupun sekarang masih kecil, tapi dengan jumlah kasus kita yang masih ada sampai di 5 provinsi masih didominasi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, ini harus kita dorong supaya semuanya pindah ke isoter. Dengan demikian ini salah satu mekanisme kita untuk menekan mortalitas. Karena positif terinfeksi tidak ada masalah. Tapi kalau dia positif terinfeksi sampai dia pneumonia, badai sitokin, komorbid tidak terkontrol, ini yang baru menjadi tragedi. Baik, Pak Ginting, kita akan lanjutkan lagi dialog usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam spesial program Bersatu Melawan COVID-19. Anda kembali bersama kami dalam spesial program Bersatu Lawan COVID-19 dan kita masih bersama dengan ketiga narasumber kami. Kalau tadi Pak Ginting sudah menjelaskan bagaimana kemudian apa saja fasilitas yang disediakan di dalam isolasi terpusat, saya akan ke Pak Herdian Landau. Pak Herdian sebagai mantan atau pasien yang dulu pernah terpapar COVID-19, mengapa saat terpapar COVID-19 Anda kemudian memilih untuk dirawat di tempat isolasi terpusat? Bisa diceritakan apa saja sih fasilitas yang diberikan dan bagaimana treatment yang ada di sana? Oke, baik Mbak. Sebelumnya selamat malam. Jadi waktu itu saya
setelah hasil PCR dari puskesmas itu keluar, saya disarankan oleh puskesmas untuk dirujuk ke salah satu tempat isoter yang ada di daerah Jakarta, yaitu disarankan untuk ke Wisma Atlet karena saya bergejala sedang. Nah, setelah saya dibawa ke sana, karena pada saat saya terpapar COVID-19 itu adalah saat puncak-puncak tinggi-tingginya banyaknya orang lagi terkena, itu sekitar tanggal 25 Juli saya dibawa ke Wisma Atlet oleh puskesmas. Di sana pun awalnya memang antrinya cukup lama karena banyaknya orang yang dirujuk ke sana. Namun setelah saya dapat kamar, fasilitasnya pun sangat layak dan sangat memadai. Tidak seperti apa yang orang katakan di luar. Saya sempat mendengar kalau Wisma Atlet itu adalah tempat yang menyeramkan karena mungkin di stigma masyarakat sendiri, seperti Pak Alex bilang tadi, memang Wisma Atlet tempat yang banyak virus atau segala macam. Tapi setelah saya dirawat di sana, saya merasakan fasilitasnya cukup lengkap seperti kamar tidur, tempat untuk olahraga, untuk menambah imun kita sendiri, tempat jogging, dan di sana juga ada seperti orang-orang yang menginisiasi untuk berolahraga senam setiap pagi dan sore. Dan menurut saya di sana fasilitasnya cukup baik dan cukup memadai gitu, Mbak. Baik, Pak Herdian. Jadi bukan hanya fasilitas kesehatannya, tapi juga sebagai bantu support moral begitu, itu juga sangat membantu ya Pak Herdian di sana? Iya, betul Mbak. Jadi waktu saya di sana itu karena mungkin lagi ramainya orang, itu seperti disediakan untuk main volley, main futsal, dan bulu tangkis kalau nggak salah kemarin ada di sana. Dan ada seperti klub senam gitu, jadi setiap pagi dan sore itu pasti ada jadwalnya. Saya masih ingat itu kalau pagi jam 8 dan sore jam 4 itu pasti banyak orang yang senam. Baik, Pak Herdian. Saya akan ke Mbak Mian. Mbak Mian, sebagai perawat, bagaimana kemudian kondisi-kondisi seperti apa sih pasien yang kemudian sebaiknya menjalani perawatan di tempat isolasi terpusat? Karena kan mungkin masih banyak juga masyarakat yang takut begitu dengan isolasi terpusat ini, tidak tahu apa yang terjadi di dalam sana begitu. Saya sebenarnya setuju dengan yang disampaikan Pak Alex tadi ya. Sebaiknya memang masyarakat itu kalau sudah terkonfirmasi COVID ya, bergejala gitu, sebaiknya memang mengisolasikan diri ke tempat terpadu agar tidak menularkan lagi ke lingkungan sekitarnya atau ke keluarganya. Baik, jadi sebaiknya memang tempat isolasi terpusat ini seperti Wisma Atlet ini cukup tepat sekali begitu ya. Tapi prosesnya sulit nggak, Mbak Mian? Bisa dijelaskan bagaimana kemudian sistem atau proses dari pasien itu masuk dan juga apa saja fasilitas yang diberikan di sana? Kalau untuk masuk ke Wisma Atlet sendiri sih sebenarnya tidak ada kendala ya. Kalau seandainya syarat yang diperlukan itu terpenuhi, contohnya kayak harus ada rujukan dari puskesmas setempat dan menunjukkan hasil PCR-nya positif. Nah, itu memang akan diterima dan akan diurus hasilnya untuk dirawat di Wisma Atlet. Baik, Mbak Mian. Saya akan ke Pak Ginting. Pak Ginting, meskipun sekarang kasus COVID-19 ini menurun begitu, tapi bagaimana kemudian dengan fasilitas yang diberikan di tempat-tempat isolasi terpusat ini? Apakah sama begitu pada saat kemarin bulan Juli sedang tingginya, ataukah sekarang juga sedikit dikurangi atau seperti apa, Pak? Jadi bahwa penyediaan isoter ini adalah bagian dari penanggulangan COVID. Jadi penanggulangan COVID itu tidak bisa tersegmentasi. Bahwa penyelesaian masalah di hilir harus penyelesaian masalah di hulu. Dan di hulu itu yang paling penting adalah bahwa kontak tracing harus terus dilaksanakan. Pelacakan kontak tidak boleh turun. Inmendagri yang sudah diputuskan itu menyatakan bahwa kontak tracing itu setiap daerah harus ada. Nah, bila mana dalam kontak tracing itu ada yang positif, baik dia ringan maupun dia bergejala, kalau dia masih ringan, dia sebaiknya kita anjurkan dorong ke isoter. Kalau ini sudah menjadi prosedur, tentu isoter itu tidak boleh dikurangi.
khususnya fasilitas yang sudah memang distandarisasi untuk mereka yang isoter. Kalau mereka satu keluarga misalnya dalam pelacakan kontak positif, ya satu keluarganya akan dibawa dan disiapkan tempat untuk suami, istri, dan anak. Dan kemudian mereka akan mendapat dukungan logistik untuk makan, minum. Dan kalau misalnya memang ada indikasi untuk mendapatkan paket obat A atau B atau C, mereka akan mendapatkan obat-obatan. Dan kalau ada komorbid, komorbidnya dimonitoring. Dan yang paling penting adalah kalau ada penurunan saturasi. Jadi kalau ada penurunan saturasi bisa dengan cepat disiapkan. Jadi oleh karena itu dalam rangka untuk supaya desa tersebut menjadi desa yang bebas dari COVID, maka pelacakan kontak ini harus berjalan terus. Tapi konsekuensi pelacakan kontak tentu akan ada yang ditemukan, mana yang dikarantina, mana yang diisolasi. Jadi tidak bisa hanya pelacakan kontak tanpa testing. Tidak bisa testing tanpa ada isolasi terpusat. Jadi oleh karena itu ini satu rangkaian yang harus berjalan bersama-sama. Dan ini dipimpin dan dikoordinir oleh posko PPKM desa dan kelurahan. Jadi yang menjadi message kita adalah kendati pun PPKM itu levelisasinya sudah semakin membaik, tapi kasus positif tertinggi masih terus dilaporkan 1 minggu yang lalu. Demikian juga kita masih mendengar bahwa urutan pertama yang kasus kematian itu adalah Jawa Tengah, 682 dalam seminggu yang kemarin terakhir. Jawa Timur 640 kasus, Jawa Barat 354 kasus, daerah istimewa Yogyakarta 105. Artinya bahwa ini masih menyumbang kasus kematian di Pulau Jawa sendiri ada 2.016 kasus. Artinya selama seminggu tersebut lebih kurang 59%. Kalau masih ada kematian oleh karena COVID, maka yang sakit dengan COVID juga masih ada. Nah inilah yang harus kita dorong supaya mereka tetap diisoter. Supaya dengan mereka diisoter, monitoringnya lebih baik, dan kemudian saturasinya bisa kita pantau, komorbidnya bisa kita lihat, sehingga tidak pindah menjadi kasus yang sedang. Kalau kasus sedang dan berat ini mengakibatkan perburukannya lebih cepat, apalagi belakangan ini varian baru ada. Jadi varian baru itu ada yang Delta, kemudian ada yang Beta, dan kemudian sekarang ini di luar sana orang lagi sibuk bicara dengan Mu ataupun C112. Tapi ini tidak menjadi masalah bagi kita sepanjang pelacakan kontak berjalan terus. Kita menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan kemudian bagi mereka yang sakit ada di isoter. Jadi ini yang kata kunci sekarang bagi seluruh posko PPKM baik desa dan kelurahan. Bagi mereka yang positif hasil pelacakan kontak, maka mereka harus dirawat di sana supaya tidak menularkan kepada tetangganya, kepada keluarganya. Jadi oleh karena itu, karena ini kebijakan pemerintah, tentu isoter ini harus fasilitasnya memang harus disiapkan. Dan yang paling penting obat dan kemudian tim medik pasti sudah siap mendampingi. Dan ini semua dikoordinir oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan termasuk juga puskesmas setempat. Jadi oleh karena itu kita menghindari stigmatisasi, mendorong mereka yang positif tetap semangat, tetap mempunyai jiwa yang tangguh, sehingga kita mau bersedia dirawat di isoter. Baik, Pak Ginting, kita akan lanjutkan dialog usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam spesial program Bersatu Melawan COVID-19. Anda kembali bersama kami dalam spesial program Bersatu Melawan COVID-19 dan kita masih bersama dengan 3 narasumber kami. Kami akan membahas mengenai sehat dengan isolasi terpusat. Saya akan ke Pak Herdian Landau terlebih dahulu. Pak Herdian, bagaimana kemudian pengalaman Anda saat menjalani isolasi terpusat di RSDC Wisma Atlet kemarin? Pengalaman saya kemarin dirawat di RSDC Wisma Atlet itu selama 10 hari. Dari tanggal 25 Juni sampai tanggal 10 Juli. Saya belum dinyatakan negatif, namun CT value saya sudah menyatakan kalau saya sudah boleh pulang di tanggal 10. Pengalaman saya di sana cukup bagus ya, karena dari perawatannya, dari obat-obatannya pun lengkap, dari segi logistik, makanan, semua terpenuhi oleh RSDC Wisma Atlet sendiri. Dan untuk fasilitas penunjang seperti
fasilitas olahraga juga cukup didukung untuk menambah imun agar cepat negatif. Dan positifnya lagi, saya bisa dapat teman baru dari Wisma Atlet karena di sana saya untuk mengisi waktu luang saya membuat konten di sosial media, dan dari situ saya mendapatkan teman-teman baru yang ternyata mereka sama-sama lagi dirawat di sana. Jadi kita bisa ketemu untuk olahraga bareng dan ngobrol-ngobrol, bertukar cerita seperti itu, Mbak. Ya, Pak Herdian, menurut Anda, apakah kemudian pasien yang dinyatakan positif COVID-19 ini lebih baik dirawat di tempat isolasi terpusat ataukah isolasi mandiri saja? Kalau menurut saya lebih baik untuk dirawat secara langsung di tempat isolasi terpusat karena lebih dalam pemantauan oleh tenaga kesehatan, obat-obatannya pun jelas, dan bisa cepat pulih sih kalau menurut saya di isolasi terpusat karena kita dipantau secara langsung. Baik, saya akan ke Mbak Mian. Mbak Mian, apakah kemudian di tempat isolasi terpusat seperti di Wisma Atlet ini pasien itu kapan begitu pasien harus memutuskan untuk oke baik saya harus pergi ke tempat isolasi terpusat gitu dibandingkan dengan mereka memilih isolasi mandiri? Menurut saya ya memang untuk dia sebaiknya memutuskan untuk isolasi mandiri ataupun dia tempat isolasi terpusat itu apabila dia pertama sudah dinyatakan hasil PCR-nya sudah positif dan dia tidak ada tempat untuk isolasi di rumah, misalnya masih di dalam rumah itu ada keluarga yang lain-lain gitu. Jadi sebaiknya menghindari penularan antar keluarga ataupun lingkungan sekitar, sebaiknya memang harus memutuskan pergi ke isolasi terpusat. Baik, jadi pada saat sudah dinyatakan positif, begitu lebih baik langsung ke tempat isolasi terpusat begitu dibandingkan menunggu adanya gejala begitu ya Mbak Mian? Ini kan ada yang bergejala dan ada yang tidak bergejala. Nah, walaupun dia tidak bergejala, tapi ternyata di lingkungan rumahnya itu ada keluarga yang lain. Nah, untuk menghindari supaya tidak ada penularan ke anggota keluarga yang lain, sebaiknya dia ke isolasi terpusat. Baik, jadi ini menghindari adanya penularan ke keluarga lain begitu ya Mbak Mian. Kemudian Mbak Mian bisa diceritakan ada pengalaman apa saja pada saat Anda menangani pasien di Wisma Atlet? Pengalaman itu ada banyak suka dukanya ya, terutama yang terakhir ini ya, yang PKI dari luar ya, baru datang ke sini ya. Nah, itu mereka kebanyakan tuh image itu merasa mereka itu dikurung di sini di Wisma itu, mereka seperti tidak bebas, seolah-olah pemerintah sengaja mengurung mereka, padahal kan sebenarnya mereka diisolasikan untuk menghindari penularan virus yang dibawa dari luar ke Indonesia ataupun ke lingkungan rumahnya nantinya. Tapi mereka merasa kayak dikurung gitu. Jadi kebanyakan mereka jadinya menjustifikasi bahwa COVID itu tidak benar, COVID itu tidak ada, masih ada mindset dalam pikiran mereka bahwa itu tidak ada. Kemudian bagaimana Mbak Mian Anda menjelaskan kepada pasien bahwa memang kondisinya harus dikarantina seperti ini, begitu? Ya, saya mencoba menjelaskan ke mereka ya, sebatas pengetahuan yang saya dapatkan ya, saya menjelaskan bahwasanya ya ini adalah upaya dari pemerintah untuk mengatasi penularan yang lebih jauh, untuk mengatasi pandemi itu lebih meluas. Jadinya mereka itu bapak dan ibu yang TKI dari luar itu memang mereka harus menjalani karantina isolasi Wisma sampai mendapatkan hasil PCR yang negatif sehingga mereka diizinkan kembali ke lingkungan, ke daerahnya masing-masing. Dan setelah kita jelasin sih pada akhirnya sih mereka akhirnya menerima, tapi butuh upaya yang benar-benar sabar menjelaskan ke mereka. Baik, Mbak Mian, apakah Anda saat ini masih bertugas begitu di Wisma Atlet dan seperti apa saat ini kondisinya?
Ya, saya saat ini masih di Wisma Atlet dan kondisi saat ini sih sudah jauh dari sebelumnya. Ya. Sebelumnya sudah mencapai angka 7.000 lebih. Nah, sekarang sudah kurang dari 1.000 pasien di Wisma Atlet. Baik, jadi cukup signifikan sekali begitu ya, dari bulan lalu mungkin masih 7.000, sekarang sudah kurang dari 1.000. Saya akan ke Pak Ginting. Pak Ginting, bagaimana kemudian kesiapan tempat isolasi terpusat ini seandainya nanti lonjakan kasus kembali terjadi, meskipun sekarang dari tadi yang Mbak Mian juga sudah sampaikan, sudah kurang dari 1.000 begitu? Ya, jadi bahwa kita masih dalam situasi pandemi yang terkendali oleh karena ada instrumen PPKM. Sehingga di dalam kita melakukan pengendalian itu tentu berbagai fasilitas untuk pendukung harus memang tetap siap. Jadi posko PPKM desa dan kelurahan tetap bekerja sebagaimana seperti biasanya. Dan kemudian tim pelacakan kontak juga harus terus-menerus harus melakukan tugasnya. Dan mereka yang positif harus terus didorong supaya masuk ke isolasi terpusat. Dan isolasi terpusat ini tentu pemerintah sudah punya alokasi dan prediksi. Yang harus kita perhatikan bahwa memang kemarin kita dikejutkan oleh ada lonjakan kasus dengan masuknya Delta varian. Dan tidak tertutup kemungkinan Delta ini juga bisa kembali lagi. Dan termasuk juga adanya varian baru dari luar. Oleh karena itu memang preparedness, readiness, kesiapan ini harus terus berjalan. Dan ini tentu Satgas COVID-19 baik yang di kabupaten kota maupun di provinsi terus akan berkoordinasi dengan berbagai lembaga maupun kementerian untuk bisa bekerja bersama-sama untuk menyiapkan fasilitas tersebut. Tentu dikala memang kalau bornya kecil tentu tetap itu fasilitas harus siap, tetapi tidak boleh lalai, sehingga bila mana ada kasus peningkatan yang signifikan, maka itu akan dibuka kembali. Sampai saat ini memang kita lihat Wisma Atlet dirawat di bawah kurang 1.000 orang dibandingkan dengan bulan Juli yang berbeda dengan bermakna. Tapi bukan berarti tidak ada kesiapsiagaan. Jadi kesiapsiagaan itu tetap harus dilihat. Oleh karena itu, pelacakan kontak, kemudian bagaimana kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan 3M, ini harus terus dimonitor. Jadi kalau kepatuhan itu turun, mereka rame-rame ada di kafe ataupun rame-rame ada di mall, ini berbahaya. Karena akan meningkatkan kasus dan kemudian akan terjadi lonjakan lagi. Demikian juga untuk testing. Pelacakan kontak, testing ini harus terus. Bagi mereka yang bergejala, bagi mereka yang kontak erat, ini harus terus bekerja. Jadi kalau memang hasilnya negatif, ya kita syukur bahwa hasilnya negatif. Tapi kalau ada 1-2 yang positif, ini harus dilakukan isolasi dan kalau dia kontak erat, dikarantina. Sehingga dengan demikian, kita bisa tahu berapa sih sebenarnya positivity rate yang ada di komunitas kita. Semakin tinggi positivity rate, semakin tinggi angka kasus positif, maka ini isoter pasti akan penuh lagi. Dan kalau isoter ini tidak dibiasakan, tidak disounding ke masyarakat, maka akan rame-rame mereka ke rumah sakit lagi. Jadi inilah yang harus kita biasakan. Kendati pun dalam pelandaian, tapi kewaspadaan ini harus terus disounding ke masyarakat. Kewaspadaan ini harus terus disampaikan. Karena pandemi ini tidak akan bisa selesai kalau pengendaliannya tidak menjadi paripurna. Supaya pengendalian itu paripurna, maka kepatuhan 3M ini harus maksimal. Kemudian 3T ini harus tinggi. 3T itu adalah testing, pelacakan kontak, dan treatment. Treatment itu adalah isoter dan rumah sakit. Dan kemudian yang terakhir, sebagaimana yang diarahkan Bapak Presiden, coverage vaksinasi harus terus menjangkau seluruh masyarakat. Baik di kota, di desa, di pegunungan, daerah terpencil, daerah pinggiran, mereka yang tidak terjangkau harus dijangkau oleh seluruh elemen yang ada masyarakat. Baik oleh dinas kesehatan, baik oleh lembaga budaya, agama, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat. Karena ini menjadi tugas kebersama. Dengan coverage vaksinasi tertinggi, 3T yang tinggi, 3M yang patuh, maka kita bisa mengendalikan pandemi. Kalau pandemi ini bisa dikendalikan secara baik, maka ini secara lambat laun nanti dia akan menjadi endemi, di mana kita dapat hidup berdampingan dengan COVID-19,
dan masyarakat tetap menjadi merasa aman, dan dengan demikian pemulihan kesehatan akan memacu pemulihan ekonomi, dan pemulihan ekonomi akan menstabilkan pemulihan kesehatan yang ada di masyarakat kita. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam spesial program Bersatu Melawan COVID-19. Anda kembali bersama kami dalam spesial program Bersatu Melawan COVID-19 dan kita masih bersama dengan 3 narasumber kami membahas mengenai sehat dengan isolasi terpusat. Saya akan ke Mbak Mian dan juga Pak Herdian terlebih dahulu. Menurut Anda, apa fasilitas yang kemudian perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari tempat isolasi terpusat yang sudah ada? Silakan Mbak Mian terlebih dahulu. Kayak di Wisma Atlet sih menurut saya sih sudah cukup baik ya. Fasilitasnya sudah cukup memadai dan jauh ini pasien yang dirawat di Wisma Atlet merasa sudah nyaman. Mungkin fasilitas yang mereka sering keluhkan itu ya kayak sih aja sih. Yang lain-lain untuk jalan penunjang untuk kesehatan kayaknya menurut saya sudah sangat baik. Baik, silakan Pak Herdian. Apa yang menurut Anda fasilitas yang kemudian perlu ditingkatkan? Kalau menurut saya fasilitas sudah cukup memadai di Wisma Atlet. Untuk fasilitas kesehatannya juga sudah sangat memadai. Dari tenaga kesehatannya juga sangat responsif ketika kita butuh sesuatu, ketika pasien butuh sesuatu. Dan untuk fasilitas penunjang juga sudah cukup baik karena sejak saya di sana memang fasilitas olahraga dilengkapi oleh tim yang berada di sana. Dan mungkin kalau saya bilang sih yang agak sedikit kurang adalah untuk masalah air. Air di Wisma Atlet kadang suka mengeluarkan pasir di kamar mandi. Kalau di kamar mandi saya kemarin seperti itu. Cuman itu tidak menjadi masalah sih karena yang lainnya sudah cukup sangat memadai kalau saya bilang. Baik, saya akan ke Pak Ginting. Pak Ginting, apakah kemudian nantinya fasilitas tempat isolasi terpusat ini akan ditingkatkan dan juga bagaimana mengantisipasi bila adanya lonjakan kasus kembali? Apakah kemudian nanti akan diperbanyak tempat isolasi terpusat ini, terutama yang di daerah-daerah, Pak? Mengingat juga bahwa mungkin kasus yang sudah ada pada saat ini itu lebih banyak yang ringan begitu dibandingkan dengan kasus-kasus yang berat begitu. Ya, tentunya dikala kita sekarang terjadi flattening the curve, di mana ada pelandaian-pelandaian, tentu akan ada relaksasi. Dan di dalam relaksasi tersebut tentu bagi penyelenggara baik di Wisma Atlet ataupun di Nagrak ataupun di berbagai isoter yang ada di kabupaten kota di daerah, ini adalah minggu-minggu di mana kita selalu harus melakukan evaluasi. Jadi evaluasi itu menyangkut di dalam pelayanan, kemudian evaluasi menyangkut tata kelola, evaluasi bagaimana distribusi logistik, kemudian evaluasi bagaimana kalau kita melaksanakan rujukan, dan juga tidak ketinggalan evaluasi untuk healthcare protection. Artinya jangan sampai perawatnya, dokternya juga ada di daerah infeksi, zona merah, dan jadi sakit. Jadi oleh karena ini harus dievaluasi APD-nya bagaimana, sistem kerjanya bagaimana, jam kerjanya di mana. Dan kalau memang dalam keadaan memang bornya kecil, memang pekerjaan itu lebih mudah. Yang menjadi masalah adalah ibaratnya satu restoran, tiba-tiba yang datang mau makan ada 100 orang. Sehingga walaupun sudah terlatih pelayannya, tetap aja pelayanannya sibuk dan terkaget-kaget dengan adanya 100 orang klien yang datang sekaligus. Ini juga yang mungkin harus diatur kalau tiba-tiba misalnya terjadi kasus yang meningkat di sektor hulu. Tentu apa antisipasi yang harus kita lakukan sehingga baik di antrian di UGD, antrian untuk laboratorium, antrian untuk mendapat tempat, ini bisa tertata dengan baik. Karena yang datang itu pasti dengan jumlah orangnya cukup banyak. Jadi
dalam antrian tersebut harus memang dilakukan berbagai simulasi-simulasi yang ada. Baik mereka yang dengan bergejala ataupun tidak bergejala, dan baik mereka yang dirujuk dari luar daerah ataupun dalam kota. Sehingga dengan demikian kita tetap melihat bahwa antrian itu tidak membosankan mereka, dan antrian itu bisa membantu mereka supaya pelayanannya lebih cepat. Ini juga mungkin yang harus disimulasikan juga ke berbagai provinsi dan daerah, dan termasuk juga sekarang dengan pengalaman baru kita di mana disiapkan kapal laut seperti yang disiapkan oleh Pelni. Tentu ini juga perlu pengalaman ini di-sharing. Sehingga manakala nanti akan ada lonjakan kasus lagi, atau yang lagi ramai disebut prediksi ada the third wave, gelombang ketiga, kita sudah siap. Sehingga berdasarkan evaluasi-evaluasi yang sudah kita kerjakan selama ini menjadi ilmu untuk kita menghadapi masalah-masalah berikutnya. Oleh karena itu, yang namanya isoter, preparedness, isoter, readiness, sebagaimana juga hospital preparedness, hospital readiness, ini terus diimprove dengan melakukan evaluasi dan melakukan after action report ya, yang harus terus-menerus, dan ini akan memperkaya baik manajemennya, baik dokternya, baik perawatnya. Karena yang dihadapi virus hari ini tidak sama dengan virus yang tahun lalu. Dan virus yang akan datang juga belum tentu sama. Bagaimana kita melihat karakter-karakter yang ada. Kita masih ingat tahun 2020 kita tidak mengenal anosmia, tidak mengenal ada diare, tapi belakangan ini banyak yang datang dengan diare, banyak yang datang dengan hilang penciuman. Tentu ini harus melalui pembelajaran, dan ini tentu harus bisa kita sharing bersama. Baik. Tapi kita yakin dengan suksesnya vaksinasi, penyakit yang lebih berat mungkin akan terhindar, tetapi penyakit yang ringan akan banyak, dan penyakit yang ringan ini menjadi tugas kita di isoter. Dengan vaksinasi ini pasti yang sakit sedang dan berat akan berkurang, tetapi sakit ringan akan ada. Tetapi dalam rangka untuk supaya menghentikan penularan, maka mereka harus diisolasi terpusat. Ini sudah menjadi rumus dalam 3T. 3T itu adalah melakukan pelacakan, dan kemudian melakukan testing, dan kemudian hasilnya kalau dia positif, dia harus diisolasi. Kalau dia kontak erat, maka dia dikarantina. Dan ini sebaiknya memang kita dorong ke yang terpusat. Baik. Untuk menghindari jangan terjadi infeksi di RT, RW, ataupun rumah tangganya masing-masing. Baik, Pak Ginting. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam spesial program Bersatu Melawan COVID-19. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita sampai pada akhir segmen perbincangan kami pada malam hari ini. Saya akan ketiga narasumber kami. Singkat saja untuk closing statement dari ketiga narasumber. Saya akan ke Mbak Mian terlebih dahulu. Silakan. Dari saya ya, sejauh ini sih penanganan COVID-19 itu sungguh-sungguh benar-benar tercapai ya. Tapi tercapai dalam arti kita sudah dalam batas menurunkan angka. Tapi penurunan itu bukan berarti kita jadi lengah ya. Kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan seperti yang disampaikan Pak Alex tadi ya. Tambah lagi program vaksinasi memang benar-benar harus mencapai menyeluruh sampai seluruh daerah di Indonesia. Benar-benar harus target untuk vaksinasi benar-benar tercapai, dan kita tetap harus menjalani 3M tadi. Baik, terima kasih Mbak Mian. Silakan Mas Herdian. Ya, kalau dari saya, pesan untuk masyarakat, jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Dan kalau sudah terkonfirmasi positif, jangan takut jika harus dibawa ke tempat isoter, karena tidak semenyeramkan yang dipikirkan oleh banyak orang, karena di sana kita dipantau langsung oleh tenaga kesehatan. Saya juga ingin berterima kasih kepada tenaga kesehatan yang sudah merawat saya kemarin di Wisma Atlet yang dengan pelayanan yang sangat luar biasa. Dan jangan lupa untuk vaksin yang telah disediakan oleh pemerintah, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Baik, terima kasih Mas Herdian dan Pak Alexander Ginting. Silakan himbauan dan juga closing statement dari Anda. Ya, jadi isolasi terpusat, posko PPKM desa dan kelurahan ini adalah bukti kehadiran pemerintah dalam rangka melindungi masyarakatnya.
dan kehadiran pemerintah untuk menanggulangi COVID-19. Oleh karena itu menjadi tugas kita bersama untuk menanggulangi ini agar pandemi ini bisa terkontrol, terkendali, sehingga kita bisa kembali dalam kehidupan sebagaimana sedia kala. Dan tentunya ini hanya bisa kita laksanakan kalau ini menjadi tugas bersama dan semua itu kita laksanakan dengan iman, dengan aman, dan dengan imun. Baik, terima kasih Pak Ginting dan terima kasih kepada kedua narasumber kami pada malam hari ini. Jaga kesehatan selalu, semoga sehat-sehat selalu. Jangan lengah, pandemi masih mewabah. Divaksinasi dan juga disiplin protokol kesehatan menjadi kunci hentikan penularan COVID-19. Ingat 3M di aktivitas keseharian, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Saya Ratu Nabila undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.